Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Afrilia dengan stambuk F221230062. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan struktur kabel pada bangunan bentang lebar. Definisi struktur kabel. Struktur kabel adalah sistem struktur aktif, disebut juga sebagai mesh struktur, yaitu struktur kabel yang dibantu dengan tiang penyangga, yaitu mesh. Mesh berarti tiang penyangga, yaitu sistem struktur yang mengutamakan kinerja dari kabel-kabel tarik yang dibantu dengan beberapa tiang penyangga. Struktur kabel merupakan metode desain inovatif yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Struktur ini dicirikan dengan penggunaan kabel untuk menopang beban dan dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi, mulai dari jembatan dan salon hingga gedung dan pavilion. Prinsip struktur kabel terbagi menjadi 7. Yang pertama, kabel adalah elemen struktur aktif, fleksibel, elastis, dan lentur. Kabel hanya bisa atau kuat apabila dalam kondisi ditarik. Tidak ada momen lentur, buckling, atau tekuk. Relatif sangat ringan, sehingga mudah bergetar atau fluttering. Kabel akan kaku dalam kondisi menggantung. Struktur kabel mudah dibentuk sesuai titik pembebanan. Memerlukan sistem pondasi anti-gravitasi. Manfaat struktur kabel. Yang pertama, daya tahan pada kondisi cuaca buruk seperti angin kencang dan faktor lingkungan lainnya. Yang kedua, fleksibilitas. Struktur kabel dapat dibentuk menjadi berbagai desain, yang memungkinkan arsitek untuk menciptakan struktur yang unik dan inovatif. Efektivitas biaya. Keberlanjutan, struktur kabel dapat digunakan untuk menciptakan struktur yang ringan. Jenis-jenis struktur kabel. Yang pertama, bentangan paralel. Yang kedua, bentangan radial. Yang ketiga, bentangan dua sumbu. Yang keempat, balok kabel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh kasus, yaitu Stadion Nasional Beijing, Tiongkok. Dibangun pada Desember 2003 dan diresmikan pada Juni 2008. Stadion Nasional Beijing, juga dikenal sebagai sarang burung, adalah stadion olahraga yang terletak di Olympic Green, yang merupakan bagian dari Taman Olimpiade Beijing yang lebih besar dari Beijing, Cina. Desain khas stadion menyerupai sarang burung telah menjadikannya ikon arsitektur. Perusahaan Stadion Nasional atau NSC, sebuah perusahaan milik negara Cina, memegang kepemilikan penuh, hak operasi, dan keuntungan atas Stadion Nasional Beijing. Pembangunan stadion ini dimulai pada Desember 2003 dan diresmikan pada Juni 2008. Stadion ini menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas dan Paralimpiade 2008, serta upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade musim dingin Beijing 2022. Tempat ini juga menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga, konser, dan kegiatan budaya lainnya. Detail sarang burung. Stadion ini memiliki luas 20,4 hektar dan menempati area seluas 255.000 meter persegi. Dapat menampung hingga 91.000 kursi, termasuk 140 suite mewah, dirancang untuk memadukan unsur seni dan budaya Tiongkok. Struktur utama stadion adalah struktur baja elips, berbentuk pelana besar dengan berat 42.000 ton. Stadion ini memiliki panjang 333 meter dan lebar 296 meter dengan tinggi 69,21 meter di atas tanah dan 7,1 meter di bawah tanah. Luas dasarnya 69,548 meter persegi yang sejajar dengan sumbu utara selatan. Stadion ini berdiri di atas panggung yang menjulang landai yang dapat diakses oleh penonton dari Taman Olimpiade. Di sebelah utara panggung terdapat tempat pemanasan yang cekung yang terhubung ke area kompetisi stadion utama melalui jalur atlet. Selanjutnya, menstabilkan struktur. Meskipun struktur utama atap didominasi oleh jaringan baja yang saling terjalin, kabel-kabel berperan penting dalam mendistribusikan beban dan menjaga stabilitas struktur. Kabel-kabel ini membantu menahan tegangan, terutama akibat beban atap ETV yang ringan namun luas. Kabel ini juga membantu menahan beban akibat kondisi cuaca ekstrim seperti angin kencang dan gempa bumi. Pendukung kubah ETV. Kubah ETV yang merupakan penutup atap stadion didukung oleh jaringan baja yang dikombinasikan dengan struktur kabel. Kabel-kabel ini membantu mendistribusikan beban kubah ETV ke seluruh baja, memastikan stabilitas dan keamanan atap. Struktur kabel dalam bangunan bentang lebar seperti stadion berfungsi sebagai penarik gaya dan bukan penekan, jadi fungsi utamanya adalah penarik beban atap. Fungsi kabel pada sarang burung ini adalah untuk mendistribusikan beban menuju struktur utama baja yang ada. Selanjutnya itu adalah rangka stadion.
Rangka stadion yang membentuk jaring difungsikan juga sebagai tangga yang menghubungkan tempat berjalan-jalan mengelilingi tribun selingkaran penuh. Terdapat pula lobi yang berfungsi sebagai tempat terbuka yang luas dan lapang agar stand makanan dan minuman dapat diakses dengan mudah. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang merupakan rangka yang digunakan sebagai tangga, difungsikan juga sebagai tangga. Kita lanjut. Ini dia denah tampak dan potongan bangunan Stadion Nasional Beijing. Selanjutnya yaitu sambungan pada bangunan. Pada bangunan ini menggunakan sambungan sistem Unistur. Ya, kesimpulan, struktur kabel adalah sistem konstruksi yang memanfaatkan kabel baja atau serat berkekuatan tinggi lainnya untuk menahan beban dan menciptakan bentuk bangunan yang unik dan efisien. Struktur kabel sangat efisien untuk bangunan dengan bentang lebar, seperti stadion, jembatan, dan atap besar. Kemampuan kabel untuk menahan gaya tarik yang besar memungkinkan terciptanya ruang bebas kolom yang luas. Secara keseluruhan, struktur kabel adalah solusi konstruksi yang inovatif dan efisien untuk bangunan dengan bentang lebar dan bentuk yang kompleks. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.